alaihi wasallam, bab mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyastafid mal yastafid. Di sini musannif membawakan pada kita, pengarang kitab ini membawakan pada kita tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Artinya sempurna, jauh dari kekurangan dan kesalahan. Maka kewajiban kita adalah mengikuti sunnah-sunnah tersebut dan mendahulukan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh al-muallif dari perkataan seorang pun di antara kaum muslimin, sekalipun mereka adalah imam, sekalipun mereka adalah ulama, karena perbuatan Nabi SAW dalam salatnya lebih kuat daripada perkataan mereka dan lebih wajib untuk diikuti. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana Nabi mencontohkan salatnya kepada kita. Berdasarkan perkataan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam salatnya menjadi wajib. Perlu antum ketahui bahwa di sana ada perbedaan antara aqwal dan af'al. Aqwal, Nabi mengatakan, maka perintah yang disampaikan oleh beliau hukumnya wajib. Sedangkan af'al, perbuatan yang dilakukan Nabi SAW belum tentu menunjukkan wajib, atau tidak, sejak awal tidak menunjukkan wajib, tetapi sejak awal hukumnya adalah sunnah. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi SAW salat berapa kali pada tarawih, salat lain 11 rakaat atau 13 rakaat, tidaklah membatasi keumuman hadis Nabi SAW, salatul laili mathna mathna. Kenapa tidak mengkhususkan? Kenapa tidak membatasi? Karena ini adalah perbuatan dan bukan perkataan. Artinya, perkataan yang mengatakan salatul laili mathna mathna, salat 2 rakaat itu 2-2, menunjukkan keumumannya berlaku, artinya berlaku 2 hingga tidak terbatas. Sedangkan perbuatan beliau tidak menunjukkan bahwa hanya terbatas seperti yang beliau lakukan, yaitu 11 atau 13 rakaat. Dan perputaran khilafnya hanya di seputar masalah ini, yaitu masalah af'al dan aqwal di dalam sunnah. Adapun tata cara yang nanti kita baca pada hadis ini, perkataan atau perbuatan ya? Perbuatan. Namun para ulama sejak awal menentukan bahwa sekalipun ini perbuatan, tetapi wajib untuk diikuti. Kenapa wajib? Karena ditunjukkan oleh perkataan beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Faham masalah ini? Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla an yaqra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bertakbir di dalam salatnya, sakata hunaihatan, dia terdiam beberapa saat, qabla an yaqra, sebelum dia membaca, dan yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah. Maka aku mengatakan, faqultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, yaitu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Diartikan apa bi abi anta wa ummi dalam bahasa Indonesia? Nah, itu terjemahan yang tepat. Dan ini kebiasaan Arab. Dan di sini
bukan bersumpah kepada selain Allah yang dilarang dan diharamkan. Karena jara ala alsinatin nas, karena sudah terbiasa pada lisan manusia di zaman itu, sehingga tidak termasuk bersumpah kepada selain Allah yang diharamkan. Nah, kemudian bi abi anta wa ummi ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qiraati. Aku melihat diammu di antara takbir dan bacaan. Yang dimaksud takbir adalah apa? Takbiratul ihram. Karena dikatakan idza kabbara fis shalah, apabila Nabi takbir dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Maka di sini Abu Hurairah menanyakan, aku melihat diammu. Apakah di sini Nabi diam? Tidak. Nabi tidak terdiam, Nabi membaca sesuatu. Namun yang dimaksud diam di sini adalah tidak bersuara keras. Ya. Aku melihat diammu di antara takbir dan bacaan, yang dimaksud adalah Fatihah. Karenanya Abu Hurairah mengatakan, "Ma taqulu?" Apa yang engkau baca? Karena para sahabat tidak mendengarnya, tetapi mereka mengetahui bahwa Nabi membaca melalui gerakan jenggotnya. Gerakan jenggot Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau membaca, tetapi bacaannya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Maka beliau bertanya, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Qala aqulu, aku membaca. Qala, Abu Hurairah berkata, aqulu, qala Nabi SAW, aqulu, aku membaca di dalamnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Aku membaca Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkan antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Dan di sini ya ikhwah, lafaz-lafaz yang berikutnya kurang lebih sama dengan atau semakna dengan yang pertama, ya, yaitu memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini menyebutkan tentang jauhkan antaraku dan antara dosaku, seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Mungkin timur dan barat bertemu? Tidak mungkin. Dan ini ingin mubalaghah dalam menentukan jarak, yaitu jauh, sejauh-jauhnya sampai tidak mungkin bertemu. Kemudian yang kedua, Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, sucikan aku, bersihkan aku dari dosa-dosaku, kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas, sebagaimana dicucinya pakaian putih dari kotorannya dan kembali menjadi putih kembali. Pakaian putih kalau terkena noda sedikit saja terlihat, dan ketika dicuci kembali menjadi putih kembali, menunjukkan bahwa kotoran tersebut telah hilang sepenuhnya. Dan itu yang diinginkan, seseorang diampuni dosanya sampai betul-betul bersih seperti pakaian putih yang kembali putih kembali. Kemudian yang terakhir, Allahumma ighsilni min khataayaya, ya Allah, cucilah dosa-dosaku bil ma'i, dengan air, wath thalji, dan salju, wal barad, sesuatu yang dingin. Pertanyaannya, apakah air dingin, air es, itu lebih diutamakan untuk membersihkan pakaian atau air panas? Air panas. Air panas. Nanti akan kita bahas masalah ini. Kenapa dalam masalah ini menyebutkan air dingin, bahkan salju, tidak menyebutkan air panas. Nah, apa yang asing dari kata-kata di atas? Yang asing adalah kalimat hunaihah. Hunaihah di sini maksudnya adalah terdiam sesaat. Berdasarkan kalimat ini menunjukkan bahwa seorang imam tidak boleh terdiam yang lama. Hendaklah terdiamnya hanya sesaat saja dan cukup baginya membaca istiftah, doa istiftah. Dan di sini doa istiftah
yang disunnahkan adalah seperti yang dalam riwayat ini, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, dan di antara keutamaannya istiftah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga ashahul hadis, hadis yang paling sahih, riwayat yang paling sahih di dalam istiftah, maka dipilih dalam hal ini lafaz tersebut. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum? Sunnah membaca doa istiftah. Kedudukan membaca istiftah kapan? Di antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian hendaklah di dalam membacanya mengeraskan atau sir, tidak dikeraskan. Meskipun demikian, pernah suatu ketika Umar mengeraskan bacaannya, yaitu bacaan istiftah, dan tujuan beliau mengeraskannya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan ini tidak disebut sebagai bid'ah. Namun hendaknya tidak dilakukan selalu atau tidak selalu dilakukan. Hanya beberapa kali saja sampai dirasa makmum sudah bisa menghafalnya, maka dihentikan. Dan keadaan sir ini harus dilakukan sekalipun dalam keadaan salat jahriyah, salat yang jahar, yang jahar. Nah, membaca keras. Saya lupa dari apa.